Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Setelah 11 jam proses evakuasi pagi tadi, satu jenazah kembali dievakuasi dari dalam gerbong wanita kereta komuter lain yang terlibat tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Hingga siang ini total ada 14 korban meninggal dunia dan 81 korban terluka berat hingga ringan. Tim Basarnas kembali mengevakuasi satu jenazah dari dalam gerbong komuter lain sekitar pukul 8 pagi tadi pemirsa. Dan korban baru bisa dievakuasi sekitar 11 jam karena kondisinya yang terjepit. Ya, kerasnya tabrakan membuat lokomotif kereta Argo Bromo melesat masuk hingga setengah gerbong 8 komuter lain. Hingga siang ini Basarnas mengkonfirmasi ada 14 korban meninggal dunia dan 80 penumpang terluka berat dan ringan. Para korban sebagian besar merupakan perempuan karena gerbong yang ditabrak merupakan gerbong bagian paling belakang yang dikhususkan untuk perempuan. Korban terluka kini dirawat di 14 rumah sakit di Bekasi dan Jakarta. Kepala Basarnas menyatakan evakuasi berlangsung hingga belasan jam karena harus dilakukan secara hati-hati dan juga terukur mengingat ada beberapa korban yang terjepit. Namun sekitar pukul 8 pagi tadi seluruh korban sudah berhasil dievakuasi. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis. Pemirsa, Presiden Prabowo mendatangi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api beruntun. Selama di rumah sakit, Presiden berinteraksi dengan korban yang sedang dirawat. Saat berbincang dengan korban kecelakaan kereta, Presiden menyampaikan rasa duka cita juga terhadap korban jiwa pada peristiwa ini. Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh korban terluka mendapatkan perawatan maksimal. Selain itu, pemerintah berjanji akan evaluasi seluruh sistem keselamatan perkereta apian agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Dan pemirsa, hingga siang ini tim Basarnas masih terus menyisir area dalam gerbong komuter lain yang ringsek dan untuk memastikan seluruh korban berhasil dievakuasi. Ada rekan Anissa Rizkia di stasiun Bekasi Timur. Anissa, apakah seluruh korban sudah berhasil dievakuasi? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Apakah seluruh korban sudah dievakuasi? Jawabannya tadi sejak pukul 9 pagi memang sudah dinyatakan bahwa untuk evakuasi korban dari kecelakaan kereta yang terjadi pada Senin malam ini sudah selesai. Yang mana total ada 14 korban yang dinyatakan meninggal dunia dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Kemudian 84 korban yang mengalami luka ringan hingga berat sudah dilakukan perawatan secara intensif di 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satunya di Rumah Sakit RSUD Bekasi. Dan hingga kini memang pemindahan dari bangkai kereta masih berlangsung, yang mana untuk penarikan kereta Argo Bromo Anggrek ini tengah selesai dilakukan dan dibawa menuju ke stasiun Bekasi. Kemudian saat ini dari pihak tim evakuasi masih melakukan pemindahan kereta komuter lain yang mana ini di gerbong 8 yaitu gerbong wanita yang mengalami kerusakan cukup parah. Bagian pintu dan juga jendela ini ringsek sehingga harus dilakukan pemotongan di sejumlah sisi dan hingga siang hari ini kurang lebih kalau di total dari jam proses evakuasi ini sudah mencapai lebih dari 13 jam proses evakuasi, pemindahan korban dan juga pemindahan bangkai kereta dilakukan. Dan kami pun juga mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini dari stasiun Bekasi Timur ini memang
masih ditutup, tidak bisa dilalui oleh kereta, dan tidak hanya dari stasiun Bekasi Timur saja yang menjadi imbas dari kecelakaan yang terjadi, namun juga sejumlah stasiun seperti Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen juga ada 27 kereta yang diberangkatkan dan menuju ke kedua stasiun tersebut. Untuk saat ini jadwalnya ditunda, dan hingga kini kami pun juga masih menantikan untuk sampai kapan nantinya stasiun di Bekasi Timur ini akan dibuka kembali. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Evakuasinya segera selesai dan yang sakit juga segera sembuh. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tabrakan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur didahului peristiwa tabrakan lain tak jauh dari stasiun tersebut. Berawal dari taksi listrik hijau yang mogok di tengah rel hingga akhirnya ditabrak KRL arah Cikarang menuju Jakarta. Di Bekasi. Kecelakaan maut beruntun antara taksi, komuter lain, dan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi berawal dari taksi listrik hijau yang mogok di tengah rel kereta. Tak lama setelah itu, KRL komuter lain dari arah Cikarang menuju Jakarta melintas dan menabrak kendaraan. Benturan membuat taksi asal perusahaan Vietnam itu terseret hingga 100 meter. Tak lama berselang, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melintas dari arah belakang menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di jalur lain. Benturan kedua inilah yang menyebabkan kerusakan parah pada gerbong wanita. Pada peristiwa kecelakaan ini, belasan orang penumpang KRL tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, PT KAI menyerahkan proses investigasi insiden tabrakan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu korban meninggal dalam tabrakan maut kereta di stasiun Bekasi Timur dibawa ke rumah duka di Kemayoran, Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Korban meninggal setelah terlempar ke peron saat kereta Argo Bromo menghantam bagian belakang komuter lain Jakarta Cikarang. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati tiba di rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Korban meninggal merupakan salah satu penumpang komuter lain yang ditabrak kereta Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Saat kejadian, korban bersama dua anak kembar dan keponakannya. Korban meninggal akibat terjatuh dan terlempar ke peron saat terjadi tabrakan keras di gerbong belakang. Korban mengalami luka parah di bagian wajah, sementara dua anak dan keponakannya selamat karena sudah turun terlebih dahulu sebelum kereta Argo Bromo menghantam gerbong KRL. Kedengaran suaranya jeder kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun? Iya, setelah turun dia jatuh. Tidak ada pendarahan di sini tadi. Saya otopsi dari dokter tuh. Jenazah korban dimakamkan hari ini di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga siang ini stasiun Bekasi Timur masih ditutup selama proses evakuasi gerbong kereta. Sementara sebanyak 27 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan. Perjalanan komuter lain lintas Jakarta Cikarang dan sebaliknya saat ini hanya sampai stasiun Bekasi. Para penumpang yang biasa berangkat dari stasiun Bekasi Timur diimbau beralih menggunakan Transjakarta dari Terminal Bulak Kapal Bekasi ke stasiun Bekasi. Sementara tidak ada keberangkatan KRL dari stasiun Cikarang menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Sementara itu pasca tabrakan maut kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur, sebanyak 27 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan hingga siang ini. Para penumpang antre melakukan refund tiket di sejumlah stasiun keberangkatan, baik di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Dan sudah ada rekan Yasmin Atania di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Yasmin, hingga siang ini berapa banyak perjalanan KRL yang dibatalkan dan apakah banyak calon penumpang yang merefund tiket mereka?
Ya, baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Khusus untuk di stasiun Pasar Senen, tidak ada jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh yang diberangkatkan. Namun ada sejumlah perjalanan yang mengalami keterlambatan, berbeda dengan situasinya di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dapat saya informasikan atau perlihatkan secara langsung kepada Anda melalui layar televisi saat ini. Seperti inilah kondisi terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat yang nampak terpantau padat akibat adanya gangguan operasional di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen ini mengalami keterlambatan seiring dengan adanya penyesuaian jalur perjalanan. Nah, salah satunya kereta Majapahit tadi jurusan Malang menuju ke stasiun Pasar Senen yang sebelumnya diestimasikan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun baru saja tiba tadi sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Namun untuk perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen, tepatnya yaitu kereta api Tawang Jaya Premium yang semula dijadwalkan berangkat pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, namun baru dapat diberangkatkan sekitar pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, keterlambatan ini terjadi akibat proses pergantian jalur di sejumlah lintasan. Nah, di tengah kondisi seperti saat ini, suasana di area ataupun loket untuk pembelian tiket ataupun penukaran tiket itu masih terpantau kondusif untuk di stasiun Pasar Senen ini, karena memang terkait dengan pengembalian tiket atau refund ini yang dipastikan oleh KAI mendapatkan dana 100% begitu ya. Ini dapat dilakukan tidak hanya secara langsung saja, melainkan dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses. David. Ya baik Yasmin, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.